Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Arifansyah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman sebuah video simulasi pembelajaran daring bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Seperti apa sih pembelajaran daring bahasa Indonesia dengan teks eksplanasi itu? Yuk, kita simak bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Berikut video simulasi pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat Pak. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar pada hari ini mengenai teks eksplanasi, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang berkah dari sang pemilik ilmu. Berdoa, mulai. Selesai. Pembelajaran dimulai. Jangan lupa isi daftar hadir di Google Classroom ya. Siapa? Hari ini kita akan mempelajari mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk untuk memahami definisi dari teks eksplanasi, ciri-ciri, tujuan dan manfaatnya, Bapak ingin bertanya, pernah nggak anak-anak mencermati kejadian atau peristiwa sosial, fenomena alam, atau semacamnya di sekitar anak-anak? Pernah nggak? Pernah Pak. Pak. Nah, kalau pernah, coba Bapak mau minta tolong kepada Umi sebutkan contoh, terserah mau fenomena alam atau peristiwa sosial yang dapat dijadikan teks eksplanasi. Gerakan tolak omnibus law, Pak. Iya, itu yang terbaru sekarang ya, lagi hangat-hangatnya. Unjuk rasa, tolak Omnibus Law. Oke, contoh yang kedua, ada yang mau memberikan contoh? Saya Pak. COVID-19, Ya, Pak. COVID-19. Iya, wabah yang lagi tenar sekarang ya, menjadi pandemi di seluruh dunia. Iya, Pak. Materi yang kedua adalah mengenai tujuan dan manfaat teks eksplanasi. Tujuannya adalah menjelaskan suatu proses dari peristiwa atau fenomena itu terjadi berlandaskan dengan fakta atau biasa disebut dengan faktual. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena atau peristiwa, baik itu berupa fenomena alam, sosial, budaya, politik, ilmiah, atau semacamnya. Dan teks ini juga erat kaitannya dengan sebutan teks sebab akibat. Mengapa disebut dengan teks sebab akibat, Pak? Karena isi dari teks eksplanasi itu sendiri selalu berkaitan atau berisi mengenai sebab akibat dengan menggunakan aspek pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kita yang biasanya hanya mengetahui istilah-istilah biasa, ya, istilah-istilah non formal lah dalam keseharian. Nah, akan tetapi ketika kita membaca teks eksplanasi, maka tidak sedikit, ya, berarti artinya banyak ya. Tidak sedikit kita akan menjumpai sebuah diksi atau beberapa kalimat yang di situ mengarah kepada perkara-perkara ilmiah. Contohnya yang jarang kita dengar istilah seperti kayak O2, CO2,
komprehensif, kemudian ada elektromagnetik, erupsi, itu kan tidak akan kita jumpai dalam bahasa keseharian. Akan tetapi akan kita jumpai pada suatu isu tertentu saja gitu. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, bagi kalian-kalian sebagai generasi muda ya, itu akan mendapatkan sebuah pengetahuan atau wawasan baik tambahannya itu dalam skala intelektual maupun spiritual gitu. Yang ketiga adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-cirinya ada banyak sebenarnya ya, tapi yang umumnya itu ada 4. Yang pertama, memuat informasi yang berdasarkan dan fakta. Ya, sebagaimana seperti pada manfaat tadi yang telah disebutkan. Ciri-cirinya yang pertama adalah memuat informasi yang berdasarkan fakta atau disebut dengan faktual ya. Kemudian yang kedua, memuat atau mengandung istilah-istilah ilmiah seperti yang tadi telah disebutkan di awal. Contohnya seperti ada diksi komprehensif, pandemi, erupsi, O2, CO2 atau semacamnya. Lalu yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Ya, namanya saja teks eksplanasi yang mengandung sebab akibat, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Contoh konjungsinya itu seperti sehingga, disebabkan, menyebabkan, karena, jika, gitu ya. Lalu untuk yang keempat, ciri-ciri yang keempat, teks eksplanasi ini bersifat informatif. Ya, ingat, kuncinya teks eksplanasi itu bersifat. Struktur teks eksplanasi itu terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama, yakni pernyataan umum yang berisi penjelasan secara umum mengenai fenomena yang sedang diangkat atau yang sedang dibicarakan. Bagian yang kedua ialah deretan penjelas, berisi proses terjadinya fenomena yang menggunakan atau berkaitan dengan aspek mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Bagian yang ketiga yakni interpretasi, yakni sebuah intisari atau kesimpulan dari paragraf pernyataan umum dan deretan penjelas. Dan biasanya pada bagian interpretasi ini berisi sebuah pandangan dari penulis mengenai fenomena yang sedang dibicarakan dalam teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya, mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada 5. Yang pertama, terdapat konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Contohnya, sebab, disebabkan, karena, sehingga, gitu ya. Lalu ada konjungsi kronologis, kata hubung yang erat kaitannya dengan urutan kejadian atau urutan peristiwa. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, pada akhirnya, atau biasanya menggunakan istilah pertama, kedua, terakhir, ya. Untuk yang ketiga itu banyak menggunakan istilah-istilah keterangan waktu, hari yang lalu, kemarin, sore itu, ya. Yang keempat, banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, revitalisasi, pandemi, ya, apalagi O2, CO2, gitu. Terakhir, banyak menggunakan kalimat pasif. Contohnya pada teks eksplanasi COVID yang akan nanti Bapak tayangkan kepada kalian. Wabah ini disinyalir akibat pola hidup masyarakat yang tidak bersih dan sehat di wilayah sekitaran kota Wuhan. Oke anak-anak,
setelah kita membahas materi mengenai teks eksplanasi mulai dari definisi, tujuan, manfaat, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan, kali ini kita akan langsung praktik mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Oke, setelah kalian membaca teks eksplanasi pelangi ini, sekarang kita akan mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teksnya. Untuk paragraf pertama, ini tergolong apa anak-anak? Ya, ini tergolong pernyataan umum. Lalu untuk paragraf yang kedua, yap, betul sekali. Ini masuk dalam deretan penjelas. Karena paragraf kedua berisi mengenai penjelasan proses terjadinya pelangi. Untuk paragraf ketiga, apakah sudah termasuk interpretasi atau masih termasuk deretan penjelas? Betul. Paragraf ketiga masih termasuk deretan penjelas. Paragraf ketiga ini berisi kelanjutan dari proses terjadinya pelangi. Barulah paragraf yang terakhir atau paragraf yang keempat ini disebut sebagai interpretasi atau intisari yang dibuat atau yang disimpulkan oleh penulis ya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi ini. Ada konjungsi kausalitas. Ya, di sini banyak konjungsi kausalitasnya. Kemudian untuk konjungsi kronologisnya sepertinya tidak ada ya. Lanjut untuk penggunaan istilah-istilah ilmiah. Jelas di sini ada optik, ada medium, kemudian ada atmosfer dan masih banyak arti-arti atau diksi-diksi ilmiah yang terdapat dalam teks eksplanasi pelangi ini. Ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Ya, Ya, Pak. coba Siti Nurdiani dulu. Sudah tunjuk tangan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Minimal silakan. paragraf teks eksplanasi berapa ya, Pak? Atau ada ketentuan paragrafnya? Untuk ketentuan paragraf itu minimal kalau secara umumnya 3. Paragraf pertama itu berisi pernyataan umum. Paragraf kedua itu berisi deretan penjelas proses-proses terjadinya fenomena atau isu yang sedang diangkat. Terus paragraf terakhir atau paragraf ketiga itu berisi istilahnya kesimpulan dari penulis. Tapi lumrahnya untuk deretan penjelas itu lebih dari 1 paragraf. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya Amel, silakan. Mau bertanya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas? Jadi konjungsi kausalitas itu kata hubung yang berkaitan dengan sebab akibat. Nah, biasanya dari namanya aja kata hubung yang berkaitan dengan sebab akibat. Contoh konjungsinya itu ada sebab, karena, sehingga, dan semacamnya. Dari 3 konjungsi itu. Jadi yang berkaitan dengan sebab akibat. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, cukup. Video pembelajaran dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.